Berikut ini adalah tugas modul 1.2 oleh Muhammad Yasin Yusuf terkait dengan identifikasi nilai-nilai diri sendiri dalam kaitannya dengan peran saya sebagai seorang guru di dalam lingkungan sekolah yang saya lakukan. Terkait dengan modul 1.2 yaitu identifikasi diri dengan menggunakan trapesium usia, maka di sini dapat saya jelaskan bahwa rentang usia saya dari mulai TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah itu terjadi peristiwa yang positif dan negatif pada diri saya. Yang pertama, peristiwa yang negatif itu saya alami ketika saya berusia SD sekitar 11 tahun, kelas 5 SD. Dan pada waktu itu saya melakukan kritik terhadap guru saya. Ketika saya melakukan kritik terhadap tindakan guru saya, maka tiba-tiba guru saya memarahi saya habis-habisan. Guru memarahi saya dan guru tidak memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara, menjelaskan maksud dan tujuan dari kritikan saya tersebut. Dari yang dilakukan oleh guru, yaitu marah-marah dan secara sepihak langsung menjustis saya sebagai orang yang bersalah, maka yang dilakukan oleh guru tersebut pada akhirnya membuat psikologi saya menjadi down. Dan ketika psikologi saya down, maka pemikiran-pemikiran kritis yang sebelumnya ada pada diri saya, critical thinking yang saya miliki sebelumnya, pada akhirnya menurut saya menjadi hilang dan tidak bisa berkembang. Inilah yang menurut saya membuat psikologi saya yang kemudian berpengaruh kepada pemikiran saya dan juga sikap dan tingkah laku saya menjadi berubah, disebabkan karena kata-kata negatif, yaitu marah-marahnya guru dan menjustis saya tidak benar. Itulah yang kemudian membuat saya menjadi kehilangan jati diri saya. Dari awalnya yang bersikap kritis menjadi penakut dan psikologi yang down. Oleh karena itu, menurut saya kata-kata yang negatif yang diberikan oleh seorang guru itu sangat berpengaruh kepada siswa-siswinya. Inilah pengalaman negatif yang saya alami. Rentang waktu usia 11 sampai sekarang usia 40 tahun ini, ternyata pengaruh dari pengalaman negatif saya sampai sekarang ini yang rentang waktunya sudah 29 tahun masih saya ingat dan seakan-akan masih hidup di kesadaran saya. Itulah pengalaman negatif yang saya alami. Selanjutnya, pengalaman yang positif yang saya alami yaitu pengalaman ketika usia kuliah. Ketika usia kuliah itu waktu orientasi mahasiswa baru, saya berkumpul bersama teman-teman di aula dan kemudian pada waktu orientasi mahasiswa baru itu oleh rektor
di mana waktu itu saya berada di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Oleh rektor diberikan kata-kata yang positif. Kata-kata yang positif tersebut adalah beliau mengatakan, Rektor Profesor Imam Suprayogo mengatakan, coba bandingkan, ada orang yang sudah meninggal dunia namun beliau masih dikenang. Ada orang yang sudah meninggal dunia namun namanya sudah hilang. Bahkan kadang-kadang anak dan cucunya saja tidak lagi mengenalinya atau mengingat-ingatnya. Salah satu contoh, kata Profesor Imam Suprayogo mengatakan, salah satu contohnya adalah Imam Syafi'i yang sudah meninggal dunia sejak ratusan tahun yang lalu, namun sekarang masih banyak dikenal oleh mayoritas umat muslim. Begitu juga dengan Insinyur Soekarno. Beliau sudah meninggal dunia, namun beliau masih dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia. Bahkan yang mengenal tidak hanya anak cucunya, akan tetapi yang mengenal selain anak cucunya tersebut juga mengenalnya. Kadang-kadang ada juga orang yang tidak kenal dengan leluhurnya sendiri, kakeknya atau kakek dari kakeknya, ada yang tidak mengenal. Inilah perbedaan. Ada orang yang masih dikenal, ada orang yang sudah hilang namanya. Kata Profesor Imam Suprayogo, kamu ingin menjadi yang mana? Maka pikirkanlah, orang yang dikenang adalah orang yang berkualitas dan memiliki jasa pada sesamanya. Oleh karena itu, dari kata-kata positif tersebut memberikan motivasi kepada saya untuk saya juga dapat mampu memiliki kualitas hidup, untuk dapat terus berkembang dan untuk dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan seperti itu, maka saya akan menjadi orang yang bermanfaat dan akan tertulis di dalam sejarah perjalanan dunia ini. Itulah kata-kata positif yang membuat saya ingin terus dapat berkembang. Siapa yang terlibat dalam hal tersebut? Yang terlibat dalam hal tersebut adalah seluruh orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Mereka itu orang-orang yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan diri kita, baik perkembangan positif maupun perkembangan negatif. Oleh karena itu, hendaknya bagi orang-orang yang dekat, hendaknya memberikan pengaruh-pengaruh yang positif, walaupun hanya sekedar kata-kata yang positif, maka kata-kata itu akan dapat memberikan pengaruh besar terhadap seseorang. Oleh karena itu, bagi seorang guru hendaknya juga harus mampu memberikan kata-kata positif kepada seluruh murid-muridnya, sehingga murid-muridnya akan dapat berkembang kepribadiannya, pemikirannya, sikap dan tingkah lakunya hanya karena kata-kata positif yang disampaikan oleh gurunya tersebut. Sebaliknya, jika seorang guru memberikan kata-kata negatif, misalkan kata-kata yang tidak baik, murid yang bodoh, murid yang tidak berkualitas, murid yang tidak bisa apa-apa, misalkan kata-kata negatif itu didengungkan kepada muridnya, maka
memori murid itu akan menyimpulkan bahwa memang dirinya tidak bisa, memang dirinya tidak berkualitas, dan itu akan terus menggema pada otak bawah sadar dari murid tersebut yang terus dibawa sampai murid-murid tersebut dewasa. Ini yang perlu kita perhatikan khususnya bagi seorang guru. Sedangkan dampak emosi yang saya rasakan sampai sekarang dengan kata-kata negatif tersebut, maka saya merasakan bahwa saya terus terkenang dengan kata-kata negatif yang pernah terlontar pada diri saya, yang itu membuat psikologi saya menjadi down, kemudian mempengaruhi pemikiran saya, mempengaruhi otak saya, dan juga mempengaruhi sikap dan tingkah laku saya. Menjadi seseorang yang awalnya memiliki sikap kritis, critical thinking, menjadi semakin berkurang kemampuan tersebut. Sebaliknya, kata-kata yang positif seperti yang pernah disampaikan oleh Rektor UIN Malang pada waktu saya masuk menjadi mahasiswa baru, orang yang akan selalu terkenang dan tertulis di dalam sejarah dunia adalah orang-orang yang berkualitas dan bermanfaat. Maka dari kata-kata positif tersebut terus memotivasi saya agar saya mampu menjadi seperti yang dikatakan oleh Prof. Imam Suprayogo tersebut, yaitu menjadi orang yang berkualitas dengan cara meningkatkan terus kompetensi saya, dan juga dengan peningkatan kompetensi tersebut maka saya akan semakin bermanfaat untuk orang lain, dan ini pada akhirnya yang membuat mungkin salah satunya nama saya harapannya nanti akan tercatat di dalam sejarah dunia ini sebagai orang yang bermanfaat. Mengapa momen itu masih sangat terasa? Momen-momen baik itu positif maupun negatif ketika anak-anak itu masih sangat terasa, karena masa anak-anak itu adalah masa-masa di mana otak ini merekam berbagai macam peristiwa dengan rekaman yang sangat kuat. Ibaratnya pepatah mengatakan bahwa memberikan pendidikan pengajaran kepada anak itu atau memberikan ilmu kepada anak bagaikan mengukir di atas batu. Walaupun mengukir sulit, tetapi kalau sudah menjadi ukiran maka akan sangat lama hilangnya. Dan bagi orang dewasa, memberikan ilmu kepada orang dewasa itu bagaikan mengukir di atas air, yaitu mudah dilakukan namun cepat hilangnya. Oleh karena itu, maka ingatan-ingatan masih kecil, baik yang positif maupun yang negatif, itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan seseorang ketika orang tersebut sudah dewasa. Oleh karena itu, harapannya sebagai seorang guru hendaknya mampu memberikan kata-kata yang positif, motivasi yang positif, sehingga kata-kata tersebut memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak didiknya atau murid-muridnya. Pelajaran apa yang saya dapat peroleh dari pengalaman saya yang seperti itu dikaitkan dengan profesi saya menjadi seorang guru. Maka dari pengalaman saya ketika mendapatkan
kata-kata yang negatif membuat diri saya down, kemudian mempengaruhi pikiran, psikologi, sikap dan tingkah laku juga terpengaruh, maka hendaknya sebagai seorang guru harus mampu untuk selalu memberikan kata-kata positif dan motivasi positif kepada siswa-siswinya. Itulah yang sekarang juga saya berusaha terus-menerus untuk selalu memberikan kata-kata positif dan motivasi kepada murid-murid saya, agar kata-kata yang positif tersebut dapat terekam di otak bawah sadar mereka dan memiliki pengaruh yang positif juga terhadap masa depan mereka. Berikan kata-kata yang singkat terkait dengan peristiwa yang pernah kita alami tersebut. Maka di sini menurut saya kata-kata singkatnya adalah seorang guru hendaknya selalu memberikan kata-kata yang positif, motivasi yang positif kepada murid-muridnya, sehingga mereka akan terkesan dengan kata-kata tersebut dan berpengaruh terhadap kehidupan dia sampai dia dewasa kelak. Sedangkan peran dan nilai sebagai guru penggerak, yang pertama menuntun peserta didik atau murid dapat berkembang dengan baik. Yang kedua, guru hendaknya menghamba pada murid, dalam artian memberikan kemerdekaan kepada murid untuk dapat berdiri tegak dengan kekuatan kakinya masing-masing. Yang ketiga, saya sebagai guru juga berusaha melejitkan kodrat murid yang berbeda-beda, di mana setiap murid memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Sedangkan peran aktif yang saya lakukan sebagai guru penggerak adalah sebagai agen perubahan yang akan memimpin pendidikan menuju kepada kemajuan di lembaga yang saya tempati. Salah satunya adalah dengan saya menggalakkan gerakan literasi sekolah. Setiap guru diharapkan dengan kegiatan ini mampu menyumbangkan tulisan-tulisan terbaiknya di web sekolah. Selain itu, juga saya menggalakkan gerakan kajian keilmuan keagamaan yang diselenggarakan setiap hari setelah selesai sholat duhur.